Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dilindungi oleh Tuhan, dimudahkan rezekinya. Semoga yang mau beli mobil baru dipermudah. Yang sudah punya mobil tolong dirawat sebaik-baiknya, karena itu juga amanah. Yang belum punya mobil bersabar dulu sambil ngumpulin uang. Oke teman-teman, ini saya mau jemput anak sekolah. Berhubung mobil Fortuner ini keluar. Oh ya teman-teman, ini mobilnya saya beli udah 3 bulan ya teman-teman. Kilometernya baru 227. Jarang sekali saya gunakan. Bukan kenapa-kenapa, tapi ya memang karena kesibukan di dunia offline saya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya BBM yang cocok ya untuk Fortuner ini apa sih gitu. Apakah BBM subsidi biosolar ataupun yang non subsidi kayak Dexlet atau Pertamina Dex. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke saya, bagaimana kalau diisi biosolar gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya jawabannya Fortuner diisi biosolar itu tidak masalah ya, tidak masalah. Bagaimana penjelasannya? Satu, di buku pedoman pemilik atau buku manual ditulis setan nomornya 48, yang berarti itu adalah biosolar. Yang kedua, saya pernah tanya kepada bengkel resmi untuk kaitannya dengan biosolar dipakai di Fortuner, utamanya Fortuner yang 2GD ini. Oh ya teman-teman, Fortuner sama Kijang Innova sama ya. Kalau saya membahas Fortuner berarti ya juga masuk di Kijang Innova soal mesin, karena sama-sama 2GD FTV. Oke. Di bengkel resminya mengatakan itu tidak masalah, tetapi durasi penggantian filter solarnya yang biasanya per 40.000 km dia akan menjadi lebih cepat. Bengkel resmi menyarankan per 10.000 km itu teman-teman. Jadi tidak masalah menurut bengkel resmi. Yang ketiga adalah pembuktian teman-teman. Saya pernah punya Fortuner sebelum ini. Saya dapat kilometernya udah 100.000 lebih, dan saya tanya kepada pemilik lamanya, katanya dari keluar dari dealer, dia tidak pernah pakai Pertamina Dex, dia langsung isi biosolar sampai kilometer 100.000, dan durasi pakainya juga lama teman-teman. Maksudnya sering dipakai ke luar kota. Dan setelah saya cek ya, general check up ke bengkel resminya yaitu Nasmoko Solo, ya tidak ada kendala. Padahal kilometernya 100.000 lebih, dan dia pakai solar biosolar 5150 dari baru itu teman-teman. Jadi aman. Soal spesifikasi mesin dia mendukung juga untuk diisi biosolar. Terus saya ingin berspekulasi teman-teman. Saya ingin mengedukasi teman-teman juga soal BBM subsidi ya. Di dunia ini atau di masyarakat atau dalam kita bernegara, bukan hanya boleh tidak boleh ya teman-teman, masih ada pas tidak pas, masih ada juga pantas tidak pantas gitu teman-teman.
Ya kalau ditanya Fortuner diisi biosolar boleh tidak? Ya boleh, silahkan. Dalam hal mesin ya, itu boleh, silahkan. Tapi apakah di hal tersebut pantas? Ya. Nah ini perlu didiskusikan ulang teman-teman. Sampai kalau nanti punya pendapat lain silahkan komen di kolom komentar. Dan ini debatable teman-teman, masih bisa diperdebatkan. Bisa saja pendapat saya juga salah, atau menurut teman-teman ada pendapat yang lebih tepat, ya silahkan komen, asal jangan sentimen ya teman-teman, gunakan argumen ya. Yaitu kaitannya dengan BBM subsidi ya. Biosolar itu termasuk BBM subsidi teman-teman, yang tujuannya adalah BBM tersebut disubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat itu teman-teman. Artinya yang boleh menikmati BBM subsidi tersebut itu tidak semua teman-teman. Harusnya yang paling tepat adalah kendaraan-kendaraan untuk pengangkutan barang, misal truk atau angkutan umum, misal bis, angkot, dan lain-lain semisalnya. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah agar supaya ya tadi, bayangkan kalau misalnya bis, truk itu pakai Pertamina Dex, pasti harga kebutuhan pokok akan naik teman-teman. Lah untuk menjaga hal tersebut diadakanlah subsidi. Dan subsidi ini teman-teman, ini banyak sekali menguras kas pemerintah ya. Buktinya tahun 2019 sebelum bulan Desember, subsidi untuk BBM subsidi ini sudah habis. Akhirnya diambilkan tahun 2020. Tahun 2020 pun kuota sebelum bulan Desember sudah habis lagi. Akhirnya diambilkan untuk kuota tahun depan. Lah kemarin-kemarin itu tahun 2021 bulan Oktober kalau nggak salah, di Boyolali sini di Jawa Tengah banyak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi, yaitu biosolar. Di pom bensin kayak di pom bensin depan ini teman-teman, itu bulan Oktober banyak antrian bis dan truk. Ya saya tidak mau berspekulasi teman-teman, kemungkinan kaitannya dengan kuota ya. Kuota untuk subsidi kemungkinan tahun 2021 udah habis. Bisa teman-teman baca di di website atau di artikel-artikel bahwasanya setiap tahunnya kuota untuk BBM bersubsidi akan naik, terus naik gitu teman-teman. Lah kita sebagai pengguna mobil-mobil yang agak premium seperti Fortuner, Pajero, Santa Fe, terus Innova, ya minimal bisa membantu pemerintah untuk mengurangi kuota subsidi tersebut ya. Kan tidak pantas teman-teman kalau kita itu pakai Fortuner, pakai Pajero, misalnya ke kondangan kita pakai sepatu mahal ya, kita pakai HP mahal, pakaian-pakaian branded, tapi Fortunernya diisi biosolar. Artinya kita disubsidi oleh pemerintah, pemerintah membiayai gaya hidup kita, kan tidak asik ya teman-teman kayak gitu. Nah, ini soal kepantasan saja teman-teman. Terus bagaimana kalau teman-teman punya misalnya diesel lawas kayak Panther ya, atau punya L300 buat angkat-angkat barang, terus punya travel untuk misalnya di daerah Sumatera itu banyak travel Kijang Innova. Bagaimana misalnya diisi biosolar, ya silahkan gitu loh teman-teman, silahkan isi biosolar. Atau teman-teman punya PO bus, ya silahkan pakai biosolar, nggak masalah. Tapi untuk kaitannya dengan gaya hidup kita, untuk Fortuner yang bukan untuk usaha ya, atau Pajero, ya pasnya ya jangan pakai BBM subsidi, pakailah BBM non subsidi gitu.
Kelebihannya juga BBM non subsidi ya juga performanya lebih bagus ya. Kayak Pertamina Dex itu kadar sulfurnya juga lebih sedikit, akibatnya tarikannya juga lebih enteng, mesin juga lebih awet, kerak-keraknya juga lebih sedikit gitu loh teman-teman. Jadi silahkan teman-teman, kalau misalnya punya kendaraan komersil ya, silahkan isi biosolar, nggak masalah. Terus pertanyaan lainnya adalah, bagaimana kalau misalnya di daerah teman-teman tidak ada Pertamina Dex dan Dexlet ya, misalnya di luar Jawa yang susah untuk BBM-nya, ya isilah biosolar, tidak masalah gitu loh. Satu-satunya BBM-nya hanya itu, biosolar. Oh ya, ini biosolar ya teman-teman, bukan solar busuk. Solar busuk dengan biosolar itu beda. Solar busuk itu ya biosolar yang ditampung agak lama gitu, beda. Terus jika di daerah teman-teman tersedia Dexlet dan Pertamina Dex, terus teman-teman isi biosolar, itu hukumnya haram teman-teman. Haram menurut saya. Kenapa? Ya itu, kalau misalnya pemerintah untuk mensubsidi BBM tersebut semakin kecil, kan uangnya bisa ya, dananya bisa dialokasikan untuk yang lainnya, misalnya pengentasan kemiskinan atau pembangunan jalan dan lain-lain sebagainya. Itu loh teman-teman, itu menurut pendapat saya. Silakan kalau ada pendapat lain, silahkan berkomentar. Atau misalnya, oh nggak masalah dari pemerintah diisi biosolar untuk Kijang Innova dan Fortuner dengan argumen begini. Oh ya silahkan, nggak masalah gitu loh teman. Itu poinnya adalah, pada dasarnya diisi biosolar nggak masalah untuk Fortuner dan Kijang Innova dan juga Hilux. Tapi untuk pantasnya jangan diisi bila di daerah teman-teman tersedia Pertamina Dex dan Dexlet. Siapa yang boleh menikmati BBM subsidi? Yaitu kendaraan-kendaraan pengangkut barang, untuk bus, atau teman-teman punya diesel lawas, silahkan diisi biosolar, nggak masalah. Ini soal, balik lagi soal kepantasan kita. Oke, apalagi ya? Ini saya berjalan di Ring Road Utara Boyolali. Ini mau masuk ke sekolahan anak saya. Oh ya, tipsnya adalah kalau teman-teman mau beli BBM, misalnya biosolar atau yang lainnya lah, Pertamina Dex, Dexlet, itu pilih pom bensin yang rame teman-teman. Karena BBM jenis solar itu bisa ngendap teman-teman. Kalau kelamaan ngendap jadi busuk teman-teman. Makanya ada istilah solar busuk. Kalau teman-teman beli ya pilihlah pom bensin yang rame, jadi durasi penggantian stoknya itu lebih cepat. Video ini dibuat Januari tahun 2022. Hari ini, atau kalau nggak salah kemarin, Fortuner yang 2800 cc sudah keluar. Selisihnya cuma sekitar 20 jutaan dari Fortuner yang 2400 cc ini, dan itu worth it teman-teman. Itu adalah maksud dari video saya kemarin. Bukan saya menyesal karena Fortuner ini, bukan misalnya speknya atau misalnya
build quality-nya atau harganya atau mereknya, enggak. Maksudnya saya menyesal karena kenapa enggak nunggu dulu yang 2800 cc keluar gitu loh teman-teman. Maksud saya itu banyak yang salah sangka teman-teman. Jadi kalau misalnya 2800 cc keluar dan selisihnya dikit, dan ini dikit teman-teman, cuma 20 jutaan, ya lebih baik yang 2800 cc itu. Kalau selisihnya 100 juta lebih, ya itu tidak worth it. Maksud saya begitu. Ini anak saya udah keluar. Oke, begitu ya teman-teman. Nanti kita ngobrol lagi di kolom komentar kalau ada masukan atau ada pendapat lain mengenai BBM yang cocok untuk Fortuner ini. Kita ngobrol, setiap ada komen pasti saya balas teman-teman. Oke, begitu dulu. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman bagaimana sebaiknya memilih BBM yang cocok untuk mobil kesayangan. Oke, gitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.